Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang persiapan SNMPTN, tapi khusus anak yang eligible. Anak yang sudah dipastikan dapat kuota sekolah. Ada yang 40%, mungkin 25%, dan juga 10%. Gitu, buat kalian yang baru gabung atau baru lihat tentang video ini, bisa like, subscribe, dan juga kalau mau tanya-tanya silakan bisa ke email aja di kakfirdaus15@gmail.com. Mau nanya tentang PTN dan lain-lain silakan dibahas. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi apa sih persiapan SNMPTN buat anak yang eligible? Yang pertama adalah nilai rapotnya itu harus bagus. Gitu, nilai rapotnya harus bagus. Nah, beberapa siswa yang mungkin sudah memiliki ketentuan jurusan dan PTN-nya, ini akan bingung nih. Rapot saya harus berapa? Gitu kan. Jadi buat kalian yang interest, bisa email aja ke kakfirdaus15@gmail.com. Nanti Kak Firdaus informasikan nilainya harus berapa. Ada planningnya. Nanti pas kalian udah UAS, nanti kita cek nih, apakah planningnya itu sama atau tidak. Kalau sama, ya bagus, tapi kalau lebih tinggi, lebih bagus lagi. Tapi kalau lebih rendah, itu akan dipikirkan. Apakah jurusannya itu akan sama yang kalian inginkan, ataukah beda universitasnya, ataupun jurusannya itu beda, universitasnya sama, bisa juga. Kayak gitu. Yang pertama adalah nilai rapotnya itu bagus. Nah, nilai rapot bagus ini mengendalikan terkait jurusan yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian fokus bagusnya itu di biologi, lemahnya di fisika, kalian nggak akan mungkin fokusnya ke teknik gitu ya. Dan juga udah ketahuan jawabannya gitu ya. Jadi dari sini dikuatin banget. Beberapa siswa kebanyakan dia suka pelajaran X karena gurunya bagus, karena gurunya enak banget lah ngajarnya, atau gurunya juga ngasih nilainya juga ya asik gitu kan, cincai lah ya. Tapi passion kalian bukan di jurusan X atau bukan di pelajaran X, itu gimana? Nanti pun akan kita bahas gitu ya. Oke, jadi tuh fokusnya nilai rapot dulu bagus. Nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Tapi karena ini udah mungkin semester 5, ya udah dikejar aja semester 5-nya. Oke. Selanjutnya adalah jurusannya. Ya kalau nilai rapotnya itu udah bagus, ya kan pasti timbulnya jurusannya nih. Gitu. Udah ketahuan belum? Bisa aja ketahuan. Jurusan-jurusannya apa, mau kemana. Udah ada gambaran ya. Jurusannya ke A, B, C, D, dan lain-lain. Gitu. Jurusan ini juga nggak terlalu saklek kok. Yang penting kalian enjoy dan akan menikmatinya. Jangan sampai kalian udah milih jurusan tersebut cuma karena fokusnya ada temen atau mungkin lokasi atau mungkin apa, akhirnya kalian ngeblank gitu ya. Jadi jurusan yang benar-benar kalian pegang banget, kalian suka banget gitu. Ada banyak jurusan di setiap kampus, nanti bisa lihat aja lebih lengkapnya di snmptn.ac.id. Karena ini tahun ajaran 2023, biasanya tahun 2021 itu baru kelihatan gitu ya. Tahun 2022-nya belum dilihat biasanya gitu. Mengingat seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini jurusannya nih, hati-hati banget jurusannya. Jangan sampai salah, jangan sampai lengah. Lanjut. Selanjutnya adalah universitasnya gitu. Jadi tadi udah kita bahas nilai rapotnya dan juga jurusannya gitu dan juga universitasnya. Nilai rapot ini kenapa harus bagus? Karena khawatir nanti nggak masuk kriteria kampus dan jurusan. Walaupun nilai kalian kecil pun asal kalian masuk eligible kalian bisa. Itu gampang kok gitu. Tapi yang penting kan diusahakan dulu, dicoba dulu, dimaksimalkan dulu. Siapa sih yang nggak mau dapat jurusan bagus dan kampusnya bagus? Pasti mau dong. Apalagi kampusnya itu dekat rumah misalnya. Gitu. Jadi udah selanjutnya lagi ada jurusan. Selanjutnya juga ada universitas atau kampusnya. Ini akan ini ya, akan terus-menerus mempengaruhinya nilai rapotnya, jurusannya sama universitasnya.
gitu. Hati-hati banget buat mungkin ada beberapa siswa yang dia udah minjem alma mater, udah datang ke kampusnya, udah foto atau apa kayak gitu ya. Tolong disiapkan kampusnya. Apakah kampus tersebut direstui orang tua atau mungkin dia sangat direstui, karena akan mempengaruhi terkait fee juga ya, finansial juga ya. Kalau kampusnya dekat kota kalian, terus kalian pengen jauh-jauh, ya otomatis akan kos atau apa gitu. Oke, selanjutnya adalah peringkat atas. Di bagian dapat SNMPTN eligible, udah ini menentukan jurusan universitasnya, peringkat atas. Makanya di jurusan dan universitas itu biasanya lebih dari 4. Kalian punya planning. Khawatir apa? Khawatir nanti disenggol sama teman-temannya gitu. Nah, peringkat atas ini kok mempengaruhi banget sih eligible persiapan SNMPTN-nya? Iya, karena kalau peringkat atas udah memilih jurusan yang sama kayak kalian, otomatis kalian ya tersenggol, tersenggol ya. Tapi tentukan dulu apakah peringkatan atas itu memilih jurusannya, itu pilihan pertama atau pilihan kedua. Kalau dia pilihannya cuma satu, itu tuh doang, dan kalian pun pilihannya satu, otomatis kalian kalah. Gitu ya. Jarang banget kampus ngambil dua, jarang banget. Bisa dia satu doang. Kayak gitu. Oke, jadi tolong dipersiapkan. Selanjutnya adalah kalau misalnya teman kalian yang peringkatnya di atas, oke, teman kalian yang peringkatnya di atas sudah memilih dan ternyata dia sudah kunci dan sama kayak kalian, otomatis gimana? Kalian rubah plan. Plannya itu dirubah, rencananya dirubah. Makanya dari jurusan dan universitas itu memilih bisa 4 sampai 6 gitu. Dipilih lagi, itu dibahas lagi. Karena ngaruh ya, jurusan A Universitas B, jurusan A Universitas C itu beda. Atau jurusan A Universitas B, jurusan B Universitas jurusan A Universitas B, jurusan C Universitas B. Itu juga lumayan beda. Oke, selanjutnya tunggu hasil. Nah, beberapa siswa, nggak semua ya, yang sudah fokus nilai rapotnya, jurusan, universitas, peringkat atas, rubah plan. Selanjutnya adalah tunggu hasil. Bagi siswa-siswa yang udah hopeless, dia akan ya udahlah langsung fokus SBMPTN. Tapi kalau ngerasanya wah ini kayaknya lolos nih, ya dia akan lolos. Makanya nanti di sini dibahas terkait sama presentasi SNMPTN-nya. Jadi nanti kalau mungkin sekarang udah dibuka atau udah kebuka ya, atau emang kebuka, bisa lihat snmptn.ac.id, pilih prodinya, nanti di situ ada jurusan yang kalian inginkan. Ada kampusnya dulu ya, ada kampusnya, pilih jurusannya IPA atau IPS, pilih lihat di situ jurusannya misalnya manajemen atau misalnya fisika murni misalnya. Dicek aja di situ nanti ada presentasinya. Nah, itu sebenarnya itu mudah banget presentasinya. Jadi kalaupun kalian lihat kampus-kampus yang bagus, pasti presentasinya itu hampir mirip atau sama. Tapi apakah itu semuanya mudah? Tidak. Karena yang pengen ke kampus terbaik nggak cuma kalian doang. Kayak gitu. Kalau sudah misalnya milih dan akhirnya rubah plan, itu fokusnya adalah tunggu hasil. Kalau kalian yakin, ya yakin kalian bisa lolos. Tapi kalau kalian nggak yakin, dari awal nih, nggak yakin nih, tapi udah deh, mungkin dipaksa orang tua, atau mungkin nggak ada pilihan lain, akhirnya tuh coba-coba, ini agak riskan banget. Kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, akhirnya kalian tidak memikirkan SBMPTN. Kalau kalian tidak memikirkan SBMPTN, ya udah, SBMPTN yang tersisa sekitar beberapa bulan, 3 atau 4 bulan, kalian harus kejar. SBMPTN juga angkatan kemarin lumayan banget, banyak yang gak lolos. Jadi emang harus diwanti-wanti banget, supaya apa? Supaya diri kalian lolos. Jadi nggak usah mikirin orang lain. Kayak gitu ya. Jadi kalau SNMPTN, udah fokusnya ke diri sendiri aja. Kalau kalian fokus ke teman kalian atau ngikutin kampusnya atau mungkin gimana mau bareng ya silakan. Tapi sekali lagi, kalau kalian terseok di SBMPTN, terseok di SNMPTN dulu deh. SNMPTN harus ikut SBMPTN.
gitu. Tapi kalau misalnya Kak, aku nggak mau ikut SNMPTN, aku nggak mau ikut SBMPTN gimana? Ya silakan, nanti bisa ada jalur-jalur lainnya. Silakan. SNMPTN kan lebih ke arah yang eh, gratis lah ya. Bahasa lainnya cuma milih doang. Tapi hati-hati, yang milih-milih gini nih, yang sukanya nggak lulus. Jadi dipersiapkan kembali SNMPTN-nya. Kayak gitu ya. Oh ya, untuk nilai rapot ini, IPA IPS biasanya MTK Indonesia Inggris ini udah biasa sama jurusan IPA dan IPS-nya. Gitu, MTK-nya pakai MTK wajib, terus sejarahnya pakai sejarah wajib deh. Kayak gitu ya. Dipersiapkan lagi, dilihat lagi, gitu. Jangan sampai kisah-kisah angkatan-angkatan sebelumnya itu terulang ke kalian. Oke, mungkin itu aja dari Kak Firdaus. Buat yang mau tanya-tanya bisa ke email aja ke kakfirdaus15@gmail.com, ada di bio YouTube-nya. Kalau mau nanya PTN atau apa silakan. Gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Firdaus itu aja. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.